udah 2 minggu kan ya aku bed rest 2 minggu lebih gitu. Nah ini hari pertama aku bisa jalan keluar karena launching ARSI dan memang kondisinya udah lebih baik sih, udah lebih enakan gitu. Cuma memang mungkin kenapa kelamaan karena kan dan jadinya kayak kok lama banget sakitnya nggak berturut-turut. Jadi memang penyakit pertamanya itu aku pendarahan gara-gara ganti spiral. Nah spiral tuh kan aku udah 6 tahun pakai yang hormonal, artinya yang nggak ada datang bulannya. Tapi karena aku ganti, aku karena harusnya 5 tahun ini udah kelamaan, terus dia udah lengket posisinya, udah nggak bisa diambil melalui jalur yang kalau aku sadar. Makanya akhirnya harus dibius sama dokter, dibius tidur karena bakal sakit diambilnya. Akhirnya setelah diambil ditanya mau pakai yang hormonal lagi atau non hormonal. Nah aku maunya yang non hormonal karena kayak pengen ngerasain datang bulan lagi gitu. Nah sebenarnya aku cocok aja sama yang hormonal itu. Nah pas selesai aku ganti tidur, pas bangun besoknya habis olahraga aku langsung kayak mau pingsan gitu karena pendarahannya pas ke toilet banyak banget. Yang kan kalau orang pendarahan banyak tuh bikin lemes ya, lemes sampai kayak kunang-kunang. Akhirnya sama dokter disuruh bed rest dan katanya itu nggak ada masalah karena memang perpindahan dari namanya 6 tahun nggak datang bulan gimana sih, pasti kalau yang perempuan tahu ya rasa sakitnya dan pegelnya itu badan jadi gebukin orang-orang gitu. Tapi alhamdulillah setelah hari kelima pendarahan itu selesai, tiba-tiba di hari kelima kok aku sesak napas, flu, batuk, parah gitu, sampai aku nggak bisa napas. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, udah selesai pendarahannya, baru selesai tiba-tiba divonis aku kena sinusitis. Nah sinusitisnya itu udah parah banget sampai, dan kenapa aku kaget ada sinusitis karena seumur hidup aku nggak pernah namanya ada sinusitis, baru ini gitu. Cuma dulu dokter pernah bilang hidungku tuh kan asli dari lahirnya agak nyeri kan, ini kemungkinan kamu bakal bisa sinusitis, tapi sampai aku gede tuh nggak pernah. Nah baru hari ini ternyata dibilang sinusitis. Nah itu di sini tuh udah banyak banget, udah penuh di hidung, di dahi, sama di mata. Nah akhirnya dirawat, terus diharuskan untuk dioperasi. Nah aku keluar dari rumah sakit dulu karena pengen cari opsi-opsi lain. Nah ternyata kemarin pas aku ke dokter gigi, dokternya bilang itu salah satunya tuh karena gusiku ada yang rusak, jadi bisa disedot lewat gusi. Jadi kemarin 3 hari yang lalu dirobek, disedot lah, itu nanahnya keluar semua dari pipi. Aduh ternyata sinus tuh efeknya kita pikir kan nggak akan separah itu ya. Nah habis selesai itu aku langsung bisa napas lega. Cuma memang masih ada sisa di pipi kanan, di hidung, sama di dekat mata. Itu harus dioperasi. Tapi kan dokter coba dulu minum obat selama 2 minggu. Kalau minum itu berkurang ya nggak perlu dioperasi, tapi kalau itu nggak berkurang harus dioperasi. Nah sekarang ini agak susah ngomong dan masih miring karena masih ada faktor bengkaknya kan, baru 2 hari yang lalu disedot, jadi ngomong masih bengkak, jahitan juga masih perih, jadi minum painkiller terus gitu. Jadi ya bed restnya bertubi-tubi gara-gara dari pendarahan, terus tiba-tiba aku sakit yang drop banget gitu sih. Bun, rencana mau ke Singapura kapan Bun, itu untuk berobat yang mana? Oh kalau ke Singapura memang Gringgala di Indonesia udah bagus-bagus ya. Jadi aku ngerasa gak perlu. Memang mau ke Singapura akhir bulan ini tuh udah dari 2 bulan yang lalu. Memang mau bawa Mas Anang sama aku buat check up keseluruhan. Jadi nggak ada hubungannya sama ini sih sebenarnya. Cuma pas ada permasalahan ini ya mungkin nanti sekalian bisa, kan namanya gini, cari second opinion ya, yang beberapa dokter kan nggak apa juga, supaya aku bisa lebih yakin dioperasi apa enggak, karena operasinya kan dibelek di hidung kalau nggak salah atau gimana, kan agak takut juga ya. Kalau kemarin dari dalam gigi tuh kenapa aku iyain, karena udah terlalu nggak bisa napas, terus terlalu banyak sampai penuh di pipi kalau dilihat dari gambar ronsennya, dan sudah mengganggu banget. Dan alhamdulillah bisa diambil dari robekan gusi sama tulangnya. Itu kayak kemarin bedah kecil gitu pas dikerjain, alhamdulillah bisa. Nah, tapi yang lain-lainnya ini kan kalau nggak diambil atau misalnya bisa pakai obat, mudah-mudahan. Nah ini udah 2 minggu sambil aku juga aku puntur juga, aku pakai apapun pengobatan yang bisa menyembuhkan di luar operasi aku lakuin sekarang. Bun, separah apa sih Bun sinusitis sampai akhirnya dioperasi?
aku tuh jam 2 malam jadi sesak napas banget. Terus aku pikir, terus timku semua, oh itu akibat spiral bun. Hah? Masa akibat pendarahan sampai sesak napas, kayaknya nggak nyambung gitu. Oh, apa karena aku flu sama batuk mungkin. Tapi biasa aku flu sama batuk kan kayak mampet doang kan. Ini tuh sesak sampai aku akhirnya keluar dari tidur di kamar, keluar ke ruang tamu. Nah dari ruang tamu aku buka jendela supaya bisa napas, terus badai kan, lagi hujan kenceng banget, aku tutup lagi, makin nggak bisa napas. Aku bilang sama Nanang, kayaknya kalau nggak ke rumah sakit nih aku takut nih gitu. Akhirnya Mas Nanang majil bawa ke rumah sakit, benar di ronsen pas dicek paru-paru bersih. Nah mungkin karena aku nih punya autoimun jadi, terus aku juga dulu kan pernah kena meningitis di 2012. Ternyata sinus tuh bisa larinya ke komplikasi kemana-mana. Jadi sebelum aku sakit yang lebih jauh lagi, mending disembuhin dulu. Dan untungnya bisa, walaupun udah penuh banget di sebelah pipi kiri, alhamdulillah kemarin udah kesedot sih. Cuma waktu itu rasanya memang sesak banget, dan mungkin karena daya tahan tubuh itu nggak terlalu bagus ya, jadi karena ada sakit, jadi sedikit sakit yang lain tuh jadi gampang apa ya, gampang gitu, tiba-tiba kayak langsung parah gitu. Sekarang sudah membaik semenjak yang di pipi diambil, aku sudah mulai bisa sedikit nyium, sedikit ngerasain makanan, tapi belum pulih total gitu. Nah yang kemarin itu 2 minggu tuh kenapa berat badan turun, karena cuma bisa makan bubur, cuma bisa itu pun nggak ada rasa, cuma aku paksa karena lambungku udah mulai sakit kan. Terus aku 3 hari yang lalu jatuh, mungkin gara-gara 2 minggu nggak ada asupan yang benar. Naik di Cinere, bangun tidur, abis selesai liwetan yang disurprisein, aku bangun tidur, itu aku tiba-tiba blank, kayak hitam gelap. Jadi kalau gelap kan jatuh, tapi untungnya nggak pingsan, untungnya kepala juga nggak kena. Dia pas jatuh, tapi aku langsung ada lagi gitu, kayak orang gelap, tiba-tiba berapa detik terus ada lagi gitu. Pada aku langsung panik kan gitu, jadi aku paksa makan walaupun nggak ada rasa, aku paksa terus. Cuma ini tiba-tiba diambil, dijahit, ada berapa jahitan ini, jadi nggak bisa makan lagi sekarang. Jadi kayak makannya benar-benar nggak sebelah kanan doang, rasa pun belum kembali seutuhnya ya. Dalam Bun jadi karena berarti bukan cairan biasa yang bukan kan, saya cairan sinusnya mungkin karena ternyata udah lama numpuk penuh jadi mana. Jadi kemarin ada tuh di dokter Devia pas diambil gitu, udah ngeliatnya dia, aku pas ngeliat video kan aku nggak bisa lihat kan, ternyata itu di bedah mulut. Cuma dokternya nggak bilang, pokoknya udah kamu diam, disuntik injeksi biar kebal. Dia aku nggak ngerasa sebelah, jadi pas dia kayak operasi bedah mulut itu ya, nggak ada rasa, udahan ya, oh udah rasa sakit banget. Dia minum ventilator pun. Jadi aku juga nggak tahu kenapa aku tiba-tiba dulu waktu aku SMP aku sempat cek sinus, terus dokter cek nggak ada sinus, cuma ya hidung aku tuh sedikit miring. Memang ya namanya tulang ya kan, nggak bisa diapa-apain kan. Jadi karena sedikit miring, kemungkinan kamu tuh gedenya akan sinus katanya. Tapi nggak sinus itu sampai aku gede, sampai sekarang baru tiba-tiba sinus gitu. Makanya aku juga bingung apakah karena tulang, tapi kata dokter gigi kemarin karena dari gigi ada infeksi gitu. Jadi kemana-mana. Tapi kata dokter sinusnya, dokter THT, nggak mungkin dari gigi doang, karena kalau dari gigi dia cuma ada di pipi karena bersinggungan langsung dengan gusi. Tapi ini ada di mata, di hidung, sama sedikit di dahi juga. Jadi itu yang takutnya kalau penuh kan bisa ya ke kepala, ke sesek, ke apa gitu. Menjadi sebelah kanan sendiri gimana tuh? Yang sebelah kanan mungkin nanti minggu depan, karena ini masih sakit banget ya. Terus aku mikir ada launching RC, kalau aku dua-duanya aku kerjain tuh kayak nggak takut nggak bisa datang launching, terus kayak sakit banget gitu. Jadi aku pikir satu-satu dulu, karena yang penuh banget kayak di gambar ronsennya tuh sampai bener-bener nggak ada celah dikit pun di pipi aku selain si nanah itu. Jadi kemarin dibersihin tuh aku kayak nafasnya lega banget. Bun, bed rest 2. Kalau untuk sakit saluran pernapasan itu berarti dari efek operasi spiral itu ya? Enggak. Dipikirnya jadi pada saat aku flu, batuk, sama aku sesak, dipikir gara-gara spiral. Jadi aku nanya kenapa aku sesak ya. Terus orang-orang sekitarku mungkin gara-gara udah 6 tahun nggak haid,
terus pendarahan jadi kemana-mana kali. Tapi aku mikir kayak kayaknya nggak mungkin gitu. Cuma karena waktunya bersamaan, jadi kita kan namanya nggak ngerti ya, pikirnya dari macam-macam itu gitu. Nah akhirnya pas ke rumah sakit ternyata nggak ada hubungannya sama pendarahan ya sinus ya sinus.